Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun berada. Senang sekali kami program Suara Pengharapan boleh menjumpai Anda. Dan kembali kita akan sama-sama untuk belajar memuji menyembah Tuhan serta merenungkan dan belajar firman Tuhan. Karena kita tahu melalui belajar firman Tuhan iman kita dikuatkan sehingga kita semakin hidup dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama segera mulai acara kita dan kita akan kembali menaikkan pujian Bagai Raja Wali atau di bawah kepak sayapmu. Selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bapak di surga, kami bersyukur kesempatan
ini kami boleh kembali berjumpa dengan pemirsa program Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan boleh menolong kami dalam waktu kebersamaan kami lewat udara ini. Kami boleh sama-sama dibuka hati pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan untuk kami lakukan. Kau urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu, ialah urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, dan Kau memberkati setiap apapun yang sarana yang kami gunakan, ialah dapat kami gunakan dengan baik. Dan kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku, senang sekali kami boleh menjumpai Anda kembali dalam program Suara Pengharapan. Dan kita akan kembali sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar dengan topik menantikan Tuhan. Sekali lagi, judul atau tema pembelajaran kita malam hari ini adalah menantikan Tuhan. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Di sini dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang membumbung tinggi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, mungkin saat-saat ini Anda banyak mengalami pergumulan, banyak persoalan yang mungkin saudara pikirkan dan doakan, bahkan mungkin sampai saat ini belum ketemu jalan keluar. Dan mungkin itu adalah suatu beban yang harus kita terus pikirkan dan gumulkan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana rahasianya kita bisa tetap memiliki kekuatan sehingga kita mampu menanggung ataupun cakap menanggung segala hal ataupun perkara yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 40 ini adalah kata-kata penghiburan Nabi Yesaya yang Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pembuangan. Dan mungkin mereka merasa kelelahan. Sebagai manusia sehebat apapun, suatu saat pasti kita mengalami namanya capek, lelah, bahkan mungkin tidak tahu harus melakukan apa. Karena pada intinya kita tahu bahwa manusia sehebat apapun, nobody perfect. Artinya banyak keterbatasan yang mau nggak mau harus kita akui itu ada dalam kehidupan kita. Namun kita patut bersyukur kalau Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Ya, Dia tidak pernah letih, Dia tidak pernah lelah untuk memperhatikan kita. Dan mungkin di tengah tekanan, kelelahan ataupun rutinitas yang membuat kita capek, lelah, bahkan mungkin kita bingung harus mau melakukan apa. Kita perlu namanya energi, kita perlu namanya kekuatan baru. Dan inilah energi ilahi yang kita butuhkan, sehingga apapun, seberat apapun masalah tantangan hidup yang kita hadapi, kita ini tetap kuat menanggungnya. Dan puji Tuhan, ayat yang kita baca tadi merupakan penghiburan juga, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita di zaman sekarang ini. Ya, bahwa di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Kita mungkin sudah mencoba segala cara, kita mungkin sudah berpikir keras bagaimana untuk menemukan jalan keluar. Toh sampai detik hari ini pun mungkin Anda belum menemukannya. Jangan Anda mengandalkan pikiran Anda sendiri. Jangan Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Mari kita belajar menantikan Tuhan. Mari kita belajar
menunggu, kita belajar terus untuk bertekun dalam penantian kita kepada Tuhan. Apa Pak artinya makna menanti-nantikan Tuhan itu Pak? Ya, menanti-nantikan Tuhan ya, itu dalam bahasa aslinya itu bukan berarti orang yang duduk diam dan pasif tidak melakukan apapun. Nah, artinya apa? Orang yang pasif ya. Tetapi ketika kita menantikan Tuhan, itu berarti kita memiliki keyakinan, kita memiliki pengharapan, kita memiliki iman percaya bahwasanya kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya kita mau belajar menyerahkan apa yang nggak bisa kita lakukan dan coba kita serahkan kepada Tuhan, mempercayakannya kepada Tuhan. Ya, jadi dalam menanti-nantikan Tuhan, sekali lagi ini bukan berarti tindakan pasif. Seringkali mungkin hamba Tuhan yang rohani doa, ya memang harus doa, ya. Tetapi bukan hanya doa, karena dikatakan apa? Menantikan Tuhan itu pengertiannya bukan pasif. Artinya apa? Ya kita tetap melakukan bagian yang kita bisa lakukan, harus tetap kita lakukan. Selebihnya biarlah Tuhan yang melakukan. Ya, makanya saya bilang tadi menantikan Tuhan itu bukan berarti pasrah, berserah dalam arti tidak melakukan apapun juga. Ya, tetap kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita serahkan, kita percayakan kepada Tuhan. Artinya ketika kita menantikan Tuhan, berarti kita memiliki pengharapan bahwasanya bukan karena kekuatan kita sendiri. Karena apa? Ketika kita mempercayakan Tuhan kepada Tuhan, berarti kita memiliki keyakinan, memiliki pengharapan. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti membantu kita. Apapun pergumulanmu, apapun tantangan hidup yang Anda alami. Mazmur 62 ayat 6 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku menanti dengan sabar, sebab daripadanya lah pengharapanku. Jadi saudaraku, ketika Anda belajar menantikan Tuhan, Anda memang berserah, tetapi Anda tetap melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Yang lebih daripada itu adalah kita terus tetap sabar menanti waktunya Tuhan. Karena apa? Otoritas kedaulatan segala apa yang akan terjadi itu sebenarnya ada di tangan Tuhan. Dan ketika kita belajar menantikan Tuhan, di sana juga ada namanya ketaatan atau ketekunan dalam ketaatan. Saudaraku, menanti-nantikan Tuhan, ya, itu berarti kita tetap hidup berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Banyak orang berserah sehingga dia dibawa ke dukun pun, ya nggak masalah, dibawa ke orang pintar pun, ya. Nah, itu sesuatu yang salah. Karena apa? Ketika kita berserah kepada Tuhan, itu berarti kita memiliki ketaatan untuk tetap hidup benar, melakukan apa kata firman Tuhan. Ya, walaupun pengharapan atau keyakinan percaya kita yang kita harapkan itu belum terjadi, ya, tetapi kita tetap belajar berharap, kita tetap belajar terus percaya. Itulah yang kita lakukan ketika kita menantikan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin Anda punya pergumulan yang sama, ya, ataupun tantangan hidup yang saat ini belum ada penyelesaiannya. Jangan pernah berhenti untuk terus berharap, percaya kepada Tuhan, karena waktunya pasti akan tiba. Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan pertolongannya,
Oleh karena itu jangan pernah lelah untuk terus berharap, percaya kepada Tuhan, dan lakukan apa yang bisa Anda lakukan selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua di sini kita melihat apa yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Ya, kalau kita lihat frase berikutnya, di situ kita melihat bagaimana. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, di sini frase berikutnya adalah akan mendapat kekuatan baru. Saudaraku, inilah manfaatnya kita menantikan Tuhan. Dikatakan apa? Kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, mungkin saudara berharap, oh langsung ketemu jawabannya. Bukan. Ya, artinya apa? Masalah tetap ada. Tantangan mungkin tetap belum selesai. Tetapi kalau kita mendapat kekuatan baru, minimal kita itu tetap bisa bertahan untuk menghadapinya. Kekuatan baru ini adalah energi ilahi yang menggantikan kelelahan, kecapean, kepenatan, ataupun keputusasaan, bahkan mungkin kehampaan dan kekosongan hidup. Karena tidak dipungkiri, ketika kita berpikir keras, ketika kita berpikir sedemikian rupa, tapi tidak ketemu jalan keluar, tidak ketemu jawaban, banyak orang yang depresi, banyak orang yang stres. Tetapi ketika kita belajar menanti-nantikan Tuhan dalam doa, dalam penantian kita, dalam pengharapan kita kepada Tuhan, dikatakan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Kekuatan baru ini kekuatan apa sih Pak? Ya. Kekuatan baru ini adalah energi ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mampu bertahan, sehingga kita memiliki kemampuan, kekuatan rohani yang tidak dimiliki orang yang tidak mau menantikan Tuhan. Kekuatan rohani ini apa? Ya kemampuan untuk melawan dosa, kemampuan untuk terus tetap mempertahankan hidup benar, kemampuan untuk bisa tetap fokus memandang kepada Tuhan. Karena tidak dipungkiri, untuk kita tetap terus belajar fokus pada Tuhan, itu perlu kekuatan. Karena kalau enggak, kita lemah di tengah jalan, kita kendor. Dan bukan hanya kekuatan rohani yang Tuhan berikan, termasuk kekuatan mental, kekuatan emosi. Nah, ini kadang diperlukan juga saudaraku untuk menghadapi tekanan hidup, untuk menghadapi pergumulan yang berat. Banyak orang yang nggak tahan ketika dia menghadapi tantangan, tekanan hidup. Nah, dicekam karena tuntutan kerja yang mungkin disiplin yang demikian tinggi. Di sana banyak orang yang kalau nggak tahan itu bunuh diri. Tetapi saudaraku, kalau saudara mau percaya pada Tuhan Yesus, tetap ada pengharapan, asalkan saudara mau belajar menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika kita menantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru, kekuatan energi ilahi yang akan memampukan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap bisa melawan dosa, untuk tetap melawan pencobaan yang seringkali menggoda iman kita sehingga membuat kita jatuh. Dan kekuatan emosi untuk kita tetap bisa bertahan terhadap tekanan, mungkin tekanan pekerjaan, tekanan kehidupan di rumah tangga,
termasuk mungkin kritik, termasuk mungkin kegagalan. Karena kalau kita nggak memiliki ketahanan kekuatan emosi atau mental, kita pasti akan tersuruh atau terkumpul. Ya. Tetapi kalau kita memiliki kekuatan energi ilahi, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bertahan, untuk bisa melawan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun banyak tekanan, ya, kita tidak gampang terpancing. Ya, orang kalau tidak memiliki ketahanan emosi yang baik, ketika dibully, ketika dikritik, ya, itu bisa-bisa sakit hati. Dan bukan hanya sakit hati, kalau sakit hati ini berlarut-larut, berkepanjangan, bisa kepahitan. Karena apa? Karena ini nggak bisa ditahan. Makanya ini hal-hal yang sederhana, tetapi akan mengganggu kalau kita tidak memiliki kekuatan atau ketahanan. Dan penghiburan di dalam Filipi 4 ayat 13 di sini mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya saudaraku, ketika kita belajar menanti-nantikan Tuhan, kita patut bersyukur. Karena apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Bahkan Dia memberikan kekuatan baru, Dia memberikan energi ilahi. Orang yang nggak menantikan Tuhan mungkin kok kuat ya, pada pencobaan yang begitu dalam, sakit sekian lama, tidak kunjung sembuh, kok ia tetap dirawat, kok ia tetap bertahan. Saudaraku, kekuatan itu terjadi karena kita mau menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita mau menanti-nantikan Tuhan, hal yang membuat kita mungkin depresi, putus asa, Tuhan akan tetap kuatkan kita. Tuhan tetap akan mampukan kita. Dan dari di sini kita belajar sesuatu yang sederhana tapi begitu luar biasa. Bahkan kekuatan baru ini di dalam ayat ini dikatakan dengan sebuah metafora atau perumpamaan seperti Raja Wali. Ya, dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang terbang membumbung tinggi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kekuatan baru di sini ditunjukkan atau diumpamakan seperti Raja Wali. Ya, kalau kita baca di sini ada 3 hal atau 3 tahapan apa yang terjadi ketika kekuatan baru itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita dikatakan kita ini seperti Raja Wali dibawa Tuhan naik terbang tinggi. Naik terbang tinggi. Artinya apa? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan itu akan mengangkat kita mengatasi badai. Sehingga kita kita tidak lagi memiliki perspektif cara pandang ketika kita ada di bawah. Karena apa? Ketika Tuhan mengangkat kita, kita akan memiliki cara pandang seperti cara Tuhan memandang. Artinya apa? Memakai perspektif Tuhan, memakai sudut pandang Tuhan. Saudaraku, banyak manusia yang gagal karena apa? Mereka hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, dikatakan Tuhan membawa kita terbang membumbung tinggi seperti Raja Wali. Bahkan dikatakan mengatasi badai. Dan inilah luar biasa. Ketika saudara akan dibawa terbang tinggi, saudara akan memiliki cara pandang baru. Bukan seperti ketika Anda struggle ada di bawah.
Ketika saudara menantikan Tuhan, Tuhan mengangkat hidupmu sehingga engkau tidak lagi memiliki cara pandang dunia, cara pandang manusia, tetapi memiliki perspektif sudut pandang Tuhan. Sehingga ketika kita berada di ketinggian, dikatakan minimal kita itu bisa melihat, oh ternyata yang membuat aku tidak bisa keluar itu karena ini loh masalahnya. Jadi Tuhan tidak langsung memberikan jalan keluar, Tuhan mengangkat kita terbang tinggi sehingga kita memiliki sudut pandang, cara pandang seperti Tuhan memandang, dan kita mulai bisa mengidentifikasi, oh aku kemarin itu berarti salah, kenapa aku harus melakukan langkah ini. Yang kedua dikatakan berlari dan tidak menjadi lesu. Saudaraku, Tuhan ketika mengangkat kita, membawa terbang tinggi, dikatakan kita berlari dan tidak menjadi lesu. Saudaraku, tidak dipungkiri menghadapi tuntutan, menghadapi tekanan, menghadapi masalah dan pergumulan yang mendesak kehidupan kita. Mau tidak mau kita harus bisa menyelesaikannya. Dan firman Tuhan mengatakan kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Artinya apa? Kemampuan ilahi itu bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menyelesaikan, sehingga kita mampu menyelesaikan hal yang kita pikir sulit, tidak ada ketemu jawabannya. Ketika kita mau menantikan Tuhan, oh ternyata ini jawabannya, dan kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikannya. Dan hal yang ketiga, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, berlari tidak lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Menghadapi rutinitas, tekanan, masalah, pergumulan yang datang dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan, ya kadang kegiatan sehari-hari pun kalau kita rasa-rasa mood kita nggak bagus, itu juga rasanya bosan, rasanya capek juga, saudara. Nah, ketika kita mau menantikan Tuhan, kita ini dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Karena apa? Kita pun berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Kalau dipikir kamu gak capek kan tiap kali begini, lakukan ini itu. Ya. Saudaraku, dulu saya sempat tinggal di Jakarta beberapa lama, ya. Jadi kebiasaan yang seringkali terjadi adalah kedisiplinan itu sudah kayak terpola, dan ketika kami berada di sini, orang kayak dikejar. Ya. Artinya apa? Memang nggak capek kah gitu? Ya, kalau di daerah itu mungkin orang lebih cenderung santai. Mungkin itulah yang namanya menikmati hidup. Tapi kalau orang di kota semua serba terplanning dengan rapi dan jelas. Ya. Tetapi terlepas dari semuanya itu, bagi orang yang suka menanti-nantikan Tuhan, selalu ada energi ilahi, selalu ada kekuatan baru, selalu ada hikmat, solusi, jalan keluar, sehingga kita bisa mengatasinya. Amin, saudaraku. Dan inilah suatu kebenaran ilahi yang patut kita syukuri, dan mari kita terus jalankan dalam hidup kita. Kalau saat ini Anda belum menemukan jawaban dalam hidupmu atas segala setiap persoalan, semua pergumulan yang terjadi dalam hidupmu, bukan berarti tidak ada jawaban. Mari saudara belajar lebih lagi menantikan Tuhan dalam doa, dalam iman, pengharapan, penantian kita kepada Tuhan. Karena ada saatnya Tuhan akan membawa kita terbang tinggi.
mengatasi badai, sehingga kita mampu melihat, mengidentifikasi sebenarnya apa sih masalah kok selalu ada, tidak bisa terselesaikan. Dan 2 Korintus 4 ayat 16 di sini meneguhkan kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami terus diperbarui dari hari ke hari. Jadi penekanannya adalah pembaharuan manusia batiniah. Artinya ketika kita mau sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, kita akan terus diperbarui. Istilahnya HP itu kalau terus dicas itu terus bisa dipakai. Ya. Demikian juga ketika saudara mau menanti-nantikan Tuhan, terimalah energi ilahi, terimalah kekuatan baru yang Tuhan akan berikan padamu. Apapun persoalanmu, apapun tekanan, tantangan hidup yang kau alami, itu selalu ada saja jalan keluarnya. Dan di sini kita melihat kenapa kok Tuhan memberi perumpamaan atau metafora dengan analogi Raja Wali. Ya. Saudaraku, Raja Wali ini memiliki keunikan, ya, karena apa? Dia pandangan matanya itu tajam. Makanya ketika terbang tinggi, dia justru bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ya. Dan ketika badai datang, saudaraku, badai Raja Wali ini terbang itu justru makin enak, makin santai. Ya. Ketika ada badai, dia tinggal mengapakkan sayapnya. Ya, jadi saudaraku, ketika kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita tidak perlu capek-capek harus mengepakkan sayap berkali-kali. Mungkin kalau burung-burung yang lain untuk terbang tinggi perlu tenaga usaha yang lebih. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita tinggal buka sayap kita. Dan Tuhan justru melalui badai yang datang dalam hidup kita akan membawa kita terbang tinggi, sehingga kita bisa mengatasi badai yang datang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama hidup menanti-nantikan Tuhan, dan biarkan kita mendapatkan kekuatan baru. Biarkan Tuhan memberikan kita energi ilahi, sehingga pergumulan apapun yang Anda hadapi, yakinlah, percayalah, ketika energi ilahi mengalir dalam kehidupan kita, kita diberikan hikmat, kita diberikan solusi jalan keluar. Dan marilah kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan, dan percayalah ketika kita menantikan Tuhan, kekuatan Tuhan akan nyata atas kita. Mazmur 27 ayat 14 di sana mengatakan, nantikanlah Tuhan dan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menantikan Tuhan. Biarkan Tuhan mengalirkan kekuatan energi baru, energi ilahi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan saudara, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dan kita akan datang kepada Tuhan, dan sebelumnya kita akan sama-sama menaikkan pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama yang tak akan
Kami harus terus belajar sabar, menanti-nantikan Tuhan, dan kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan bahwa kami untuk terus memiliki kesabaran dalam menantikan Tuhan, dan biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan baru, energi ilahi. Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Tuhan limpahkan atas seluruh kehidupan para pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan limpahkan itu di dalam nama Yesus, sehingga kami memiliki ketahanan, sehingga kami memiliki kekuatan untuk tetap bertahan, untuk bisa melawan segala hal yang tidak benar, dan kami tetap terus belajar tekun dan setia menantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami sungguh-sungguh menantikan Tuhan, hikmat Tuhan agar Tuhan mengalirkan kehidupan kami. Karena ketika kami mendapatkan kekuatan baru, Tuhan akan membawa kami terbang tinggi seperti Raja Wali, dan kami tidak akan pernah capek walaupun kami harus berlari, dan kami tidak akan pernah lelah walaupun kami harus terus berjalan, karena kekuatannya daripada Tuhan menopang kami, karena hikmat solusi jalan keluar
Tuhan akan berikan kepada kami. Karena ketika kami terbang tinggi, kami tidak memiliki cara pandang yang sama seperti dunia, seperti kami ketika kami dalam tekanan. Dan ketika Tuhan mengangkat kami boleh melihat jalan keluar yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat para pemirsa dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin dalam tekanan hidup, yang saat ini dalam pergumulan, yang saat ini mungkin mereka sakit dan belum mengalami kesembuhan, bahwa mereka untuk terus tetap percaya, berharap, menanti-nantikan Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjamah setiap anak-anakmu sehingga mereka tetap terus bisa fokus memandang Tuhan, melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang terbelit dalam hutang, yang terbelit dalam cicilan dan lain sebagainya, diberikan hikmat solusi jalan keluar sehingga bisa menemukan cara yang terbaik untuk bisa mengatasinya. Bahkan pergumulan apapun, sakit, penyakit, dan apapun yang mereka alami, Tuhan boleh jamah dan sembuhkan, dan mereka akan mengalami sukacita sorak-sorai karena mereka mendapatkan kekuatan baru. Bahkan hidup mereka disembuhkan, dipulihkan, disehatkan kembali di dalam nama Yesus. Kami berdoa, dan biarlah setiap pemirsa dimanapun mereka berada, mereka terus dikuatkan dan diteguhkan dalam iman pengharapan untuk terus percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, biarlah Tuhan terus menolong mereka dan membuat mereka berhasil dan beruntung. Terjadilah semuanya itu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu pemirsa, senang sekali kami boleh berjumpa dengan Anda untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya mungkin mengucapkan terima kasih buat para pemirsa yang sudah memberikan respon dan tanggapan. Ada di sini, mohon maaf kami bacakan, ada respon yang meminta dukungan doa yang sedang sakit, yaitu buat Bapak Reno Sibarani yang lagi sedang sakit, dan Ibu Yeni Dumaria Borusitorus agar cepat dapat momongan. Dan ini akan terus kami doakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu boleh hubungi kami ketika doa Anda sudah dijawab oleh Tuhan. Dan yakin dan percayalah, mari kita terus menantikan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan terjadi. Bagi para pemirsa lainnya yang ingin menyampaikan komentar, tanggapan, ataupun menyampaikan pergumulan pokok-pokok doa, boleh Bapak Ibu hubungi kami atau langsung di chat di YouTube kami, di komentar YouTube kami, dan kami akan menanggapi dan mendukung dan melayani Anda dengan sepenuh hati kami. Dan sampai di sini perjumpaan kita akan kembali dalam kesempatan mendatang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom.